बातें आपकी समझ के बाहर है, so please don't even try. Halo Rebahaners dimanapun kalian berada. Terima kasih dan salam bersua kembali bersama saya Klik Cinema TV. Nah, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Kop Surat. Film bergenre komedi romantis ini diperankan oleh Sonam Kapoor sebagai Millie dan Fawad Khan sebagai Pangeran Vikram. Tanpa mengurangi rasa penasaran teman-teman, inilah ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Millie. Gadis berjiwa bebas ini merupakan seorang dokter fisioterapis yang bekerja di sebuah klub kriket ternama di Kolkata. Ia berasal dari keluarga sederhana yang memiliki ibu yang sangat cerewet. Manju ibunya Millie berharap putrinya menemukan pria yang cocok untuk dinikahi. Mendengar itu, Millie terlihat sangat kesal setelah mengingat kembali kisah cintanya yang selalu berantakan. तुम्हें फॉर्मल का मतलब समझ नहीं आता है क्या? तुम्हारे मुंह पे तो कभी कंट्रोल रहता ही नहीं. Di tempat lain terlihat seorang pria tampan bernama Vikram yang adalah pangeran putra kerajaan. Vikram yang hendak mengembangkan bisnis ayahnya ingin membeli sebuah istana milik seorang raja bernama Suraj yang sedang terlilit utang. Saat dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja ia duduk bersebelahan dengan Raja Suraj. Terlihat seperti tidak ada kesepakatan dalam bisnis yang dijalankan karena Raja Suraj tidak tega menjual istananya yang telah berusia ratusan tahun. Setelah perjalanan itu, Vikram menemui seorang gadis cantik bernama Kiara yang diketahui merupakan tunangannya. Kiara berasal dari anak bangsawan dan mereka berencana menikah di bulan Desember. Tak lama berselang datanglah Nausar, sahabat baik Vikram. Nausar yang melihat Kiara langsung terpesona dan tak segan-segan menguji kecantikannya. Di istana kerajaan terlihat seorang wanita bernama Ratu Nirmala yang merupakan ibunya Vikram. Meskipun berwibawa, Nirmala terlihat sangat kaku dengan menerapkan disiplin kerajaan yang wajib dipatuhi oleh siapapun termasuk Divya putrinya. Sementara itu hal berbeda ditunjukkan oleh Raja Sekar Singh, ayahnya Vikram. Ternyata Raja Sekar telah puluhan tahun tak bisa berjalan dan hanya menghabiskan hari-hari hidupnya di kursi roda. Di sisi lain, karir Millie sebagai dokter fisioterapi semakin melejit, yang membuatnya mendapat tawaran dari keluarga kerajaan untuk merawat sekaligus menyembuhkan kaki sang raja. Sesampai di sana, Millie sangat terpukau dengan keindahan bangunan istana. Di saat sedang berselfie ria, Millie melihat sang raja dan langsung menghampirinya. Sebagai gadis periang, Millie berusaha mengakrabkan diri, namun sang raja justru meminta Ramsevak pelayan kerajaan untuk membawa Millie masuk. Di dalam sebuah ruangan, Millie semakin takjub dengan isi rumah tersebut. Bahkan saking takjubnya, dia hampir menjatuhkan patung besi simbol kerajaan. Dan anehnya lagi, Millie justru menjawab sang ratu dengan panggilan tante. आंटी जी, आप मुझे रानी सा बुला सकती हैं. Great start, Millie. Kemudian Ramsevak mengantar Millie ke kamarnya dan meminta tepat jam 8 malam Millie harus menemui keluarga istana. Millie yang belum mengetahui ketatnya aturan istana kerajaan justru terlambat 5 menit. Dan dengan tingkahnya yang unik, Millie berkenalan dengan keluarga istana. Untung saja Ratu Nirmala masih memaklumi sikap Millie dan meminta Ramsevak untuk menjelaskan aturan istana kepada Millie. Kemudian saat jam tidur malam, Millie hendak kembali ke kamar. Sementara di saat yang bersamaan pula, Pangeran Vikram baru tiba dari Mumbai langsung menuju ke kamarnya. Ketika Vikram hendak tidur, dia merasakan ada seseorang di tempat tidurnya. Dan ternyata dia adalah Millie yang salah masuk kamar. Saat tahu kalau pria di hadapannya adalah pangeran putra kerajaan, Millie sangat terkejut. डॉक्टर्स वाली हरकत होती है ना? बदले की भावना. Good night, Yuvraj Viku. Esok pagi Millie mulai menjalankan tugasnya untuk merawat sang raja dengan melakukan terapi. Hanya saja raja enggan mengikuti instruksi yang diinginkan Millie. Kondisi yang sama juga dialami Millie di hari berikutnya. Hal itu membuat Millie merasa kesal karena menganggap dirinya tak memberi manfaat apapun untuk sang raja. Dengan semuanya itu, Millie mencurahkan kepada ibu soal apa yang dia alami di istana lewat video call. Namun ibu menyuruh Millie agar jangan menyerah, sambil menyarankan Millie meminta bantuan Vikram berbicara dengan sang raja agar mau latihan jika ingin sembuh. Di hari berikutnya, Millie melihat Divya sedang latihan drama.
Divya memberitahu kalau dia sangat mencintai seni peran. Hanya saja ibunya memaksa untuk mengejar S1 manajemen bisnis di Oxford. Kemudian Millie yang hendak mencari buku di perpustakaan istana, tanpa sengaja dia terjatuh menimpa Vikram. Lantas momen singkat tersebut membuat keduanya menjadi salah tingkah. Di ruangan bersejarah terlihat Millie sedang duduk di kursi kerajaan sambil berselfie ria. Dan di saat yang bersamaan pula Ratu Nirmala datang ke tempat itu bersama seorang jurnalis internasional. Melihat kelakuan Millie membuat Nirmala menjadi geram dan memarahinya. Sambil meminta maaf, Millie memberitahu kalau Raja Sekar tak ingin berlatih. Mendengar itu, Nirmala justru meminta Millie angkat kaki dari istana kerajaan jika ia tak mampu menyembuhkan sang raja. Malam hari saat Pangeran Vikram sedang sibuk dengan pekerjaan, tiba-tiba Millie datang menemuinya. Millie meminta bantuan Vikram untuk terlibat dalam proses penyembuhan ayahnya, karena sampai detik ini pun sang raja tak sekalipun mendengar perkataannya. Sejenak berpikir, Vikram pun setuju untuk coba berbicara dengan ayahnya. Selepas dari situ, Millie menuju ke dapur. Di sana ia menemukan para pekerja istana yang sedang berkumpul mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan salah satu anak dari mereka yang telah lulus S2. Dalam kondisi setengah mabuk, Millie menyampaikan kepada Ramseva kalau dalam beberapa hari lagi dia akan pulang ke rumahnya karena sang raja tak mau ditolong. Mendengar itu, Ramseva pun memberitahu bahwa sebenarnya Vikram memiliki seorang kakak laki-laki bernama Ambar. Di saat Ambar berusia 20 tahun, raja menghadiahnya sebuah mobil sport. Saking bahagianya, Ambar mengajak raja jalan-jalan menggunakan mobil tersebut. Tetapi sialnya, Ambar kehilangan kendali dan terjadilah kecelakaan. Alhasil Ambar meninggal dunia, sedangkan raja koma selama 6 bulan. Sejak saat itu perilaku raja mulai berubah dan hidup dalam penyesalan. Esok hari Vikram menemui ayahnya. Meskipun hubungan mereka sebagai ayah dan anak, Vikram nampak canggung berbicara dengan sang ayah. Di sana Vikram meminta jika ayahnya ingin sembuh maka harus fokus pada latihannya. Namun Vikram justru terkejut mendengar kalau ayahnya ingin mengusir Millie dari rumah mereka. Yeah, wish you all the best. Nice catching up. Selanjutnya Raja Sekar menemui Millie dan menyuruhnya segera pergi, sekaligus meminta Millie merahasiakannya dari sang ratu. Millie sedikit pun tak kaget karena ia sudah merencanakan hal tersebut. Namun sebagai seorang wanita yang lahir dari keluarga sederhana, Millie meminta sang raja agar memperkenankan dirinya tinggal beberapa hari di istana kerajaan. Dia juga ingin raja menganggapnya sebagai teman dan bukan sebagai dokter. Mendengar itu, raja pun setuju. Di sebuah ruangan, Millie menemukan foto sang raja yang nampak gagah dengan kedua kakinya. Setelah memuji raja, Millie lalu mengajaknya bermain game olahraga yang membuat sang raja begitu senang. Sementara Vikram hanya tersenyum melihat ayahnya yang sangat menikmati permainan tersebut. Karena itu saat malam tiba, Vikram menemui Millie yang sedang bersantai dengan secangkir anggur. Vikram merasa senang bisa melihat ayahnya kembali tertawa dan bahagia. Dengan senyum Millie berjanji akan melakukan yang terbaik untuk sang raja. मिली ये राठौर खानदान है. आगे आगे देखो होता है क्या. Esok pagi Divya memberitahu kepada Millie soal keinginannya untuk kabur dari istana karena cita-citanya ditentang sang ibu. Sontak saja Millie menjadi terkejut. Sementara itu dari kejauhan Ratu Nirmala melihat mereka dan tentu saja ia tak suka putrinya bergaul dengan Millie. Lantas Ratu Nirmala menemui Vikram sambil memberitahu kelakuan Millie. Namun dengan santai Vikram berkata kalau saat ini ayahnya sangat bahagia dengan kehadiran Millie. Di luar ruangan, Millie mengajak Raja Sekar untuk bersenang-senang. Raja tampak bahagia, sementara yang lain merasa cemas dengan apa yang dilakukan Millie. Kemudian entah apa yang dipikirkan, Millie justru memberitahu sang raja kalau dirinya sudah mengetahui kecelakaan 10 tahun yang lalu. Ia meminta raja melupakan kejadian tersebut karena itu adalah takdir dan bukan kesalahan raja. Mendengar itu, raja menjadi marah dan pergi meninggalkannya. Ratu Nirmala nampak marah karena keluarganya sudah mengubur kejadian tersebut selama 10 tahun. Dia merasa kehadiran Millie hanya untuk mengembalikan ingatan mereka yang sekian tahun telah dilupakan. Dengan tenang, Millie menjelaskan bahwa setengah masalah raja adalah rasa bersalahnya terhadap peristiwa tersebut. Dia percaya bahwa jika raja bisa mengatasi masalahnya itu, maka kemungkinan besar raja bisa berjalan kembali. Namun Ratu Nirmala tetap tak puas yang membuat Millie menjadi sangat kesal dan langsung pergi menemui Raja Sekar.
Di sana Mili meluapkan rasa kekecewaannya. Ia berkata bahwa jika raja tak ingin sembuh, mengapa mereka harus memanggilnya kemari. Ia juga merasa hidup raja tak berguna sama sekali untuk ratu dan kedua anaknya, lantaran raja terlihat nyaman dengan kursi roda yang ia gunakan. Mendengar itu, raja sejenak diam termenung. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba Vikram datang lalu berusaha meyakinkan ayahnya soal apa yang dikatakan Mili. Esok hari saat Mili sedang bermain catur, tiba-tiba raja datang. Sambil menggerakkan anakan catur, raja bersedia mengikuti semua instruksi yang diberikan Mili. Sontak saja Mili merasa sangat senang dan langsung memeluk raja. Dan sejak saat itu, Mili mulai menjalankan tugasnya untuk proses penyembuhan raja. Mungkin karena lelah, Raja Sekar meminta Vikram mengajak Mili menemui Raja Suraj. Sesampai di istana, terlihat Raja Suraj sedang latihan menembak. Melihat kedatangan mereka, Raja Suraj meminta Vikram untuk menembak. Dan dengan sempurna, Vikram menunjukkan kemampuannya. Raja Suraj juga menawarkan kepada Mili, dan tanpa ragu Mili pun menyetujuinya. Melihat itu, Vikram langsung mendekat sambil mengajarkan Mili cara menembak yang benar. Melihat kedekatan mereka, Raja Suraj curiga kalau mereka memiliki hubungan khusus. Tetapi seketika itu juga keduanya kompak berkata tidak. Raja Suraj juga tak lupa memuji kecantikan Mili dan mengajaknya untuk menunjukkan lingkungan istana. Mendengar itu Mili sangat bahagia dan Vikram pun bersedia untuk menunggu. Dalam perjalanan pulang, Mili tak setuju jika Vikram memaksa Raja Suraj untuk menjual istananya. Namun Vikram tak peduli dengan perkataan Mili. Karena ada pertemuan bisnis, Vikram meminta Mili menunggu dan akan dijemput jika pertemuan telah selesai. Mili pun menggunakan kesempatan itu untuk melihat-lihat lokasi di sekitar tempat itu. Ketika hendak masuk ke sebuah toko, Mili melihat pengumuman sebuah audisi. Karena penasaran, Mili ingin melihatnya secara langsung. Setelah menyampaikan keinginannya, Mili diperkenankan untuk mencoba. Namun sialnya, Mili justru tak sadarkan diri akibat diberikan sebuah minuman. Dan ternyata audisi tersebut hanyalah kedok semata, dan orang-orang tersebut meminta tebusan kepada Vikram jika ingin Mili selamat. Vikram yang sedang rapat menjadi terkejut dan langsung membatalkan kontrak kerjasama. Sambil membawa tas berisi uang, Vikram mendatangi tempat sesuai perjanjian. Ketika Vikram ingin menyerahkan uang, tiba-tiba salah satu dari mereka yang merupakan anak dari pegawai istana sangat terkejut ketika melihat Vikram. Pria itu langsung berlari menemui Vikram sambil meminta maaf dan meminta teman-temannya mengantar Mili ke hadapan pangeran. Mili yang masih terpengaruh dengan minuman tadi tanpa rasa malu langsung memeluk pangeran. Dan entah apa yang merasuki mereka, maka tiba-tiba saja esok pagi Mili menelpon ibunya dan menceritakan apa yang telah dilakukan dengan Pangeran Vikram semalam. Mendengar itu, ibu menyarankan agar Mili berani mengungkapkan perasaannya kepada Vikram. Tetapi Mili menepis saran ibu dan mematikan obrolan mereka. Setelah kejadian semalam, baik Mili maupun Vikram nampak canggung saat bertemu. Sementara itu, Ratu Nirmala sangat heran melihat tingkah putranya. Kemudian secara diam-diam Vikram menemui Mili. Di sana Vikram memberitahu soal apa yang mereka lakukan semalam. Mendengar itu Mili seolah-olah baru mengingat dan meminta agar dilupakan. Karena dia berpikir tidak mungkin mereka memiliki hubungan khusus. Dan hal itu juga ditegaskan Vikram bahwa status dirinya dan Mili sangatlah jauh berbeda. Jadi tidak mungkin untuk bersama. Apalagi dia juga akan menikah dengan Kiara tunangannya. Alhasil mereka berdua sepakat untuk melupakan kejadian kemarin. Meskipun baik Mili maupun Vikram dalam hati terbersit keinginan untuk tidak melupakan momen keromantisan mereka. Don't. Singkat cerita, 1 bulan berlalu, Raja Sekar sudah bisa menggerakkan kakinya. Hanya saja Raja meminta Mili untuk merahasiakan kepada Ratu Nirmala dan Pangeran Vikram. Melihat itu Mili tampak bahagia. Namun seketika itu juga raut wajahnya langsung berubah setelah mendengar kalau dalam waktu dekat Vikram akan menikah. Lemas, kecewa, dan putus asa itulah yang kini dirasakan Mili. Namun untuk menyembunyikan apa yang sedang ia rasakan, Mili berusaha tersenyum saat bertemu Vikram sambil mengucapkan selamat. Di sisi lain Vikram juga tak bisa melupakan Mili. Bahkan momen-momen indah kebersamaannya dengan Mili terpancar jelas dalam ingatannya. Kemudian Vikram mendapat telepon dari Raja Suraj karena dia sudah bersedia menjual istananya. Dia meminta Vikram datang bersama Mili karena lehernya terasa sakit. Hai Biku. Hello, Mili. What the hell, Vijay, huh?
Dalam perjalanan, Mili berusaha meyakinkan Vikram untuk mengurungkan niatnya membeli istana milik Raja Suraj. Namun, Vikram hanya berkata bahwa dalam dunia bisnis apapun bisa dilakukan meskipun itu sangat bernilai. Sesampainya mereka di sana, Raja Suraj yang awalnya mengeluh sakit seketika itu juga sembuh hanya dengan melihat Mili. Sementara Mili yang sedari awal menentang ide bisnis yang dijalankan Vikram memilih untuk menjauh. Di sana Vikram memutuskan untuk membatalkan rencana dan ingin bekerja sama. Namun dia tetap membangun hotel di lahan sisa kerajaan dan membiarkan istana tetap seperti ini. Hal itu karena selain istana tersebut adalah warisan leluhur, tetapi juga karena Raja Suraj dan penghuni istana merupakan ikon yang menarik buat hotelnya nanti. Mendengar itu Raja sangat terharu, sementara Mili sorak kegirangan. Karena kemurahan hati Vikram, Raja Suraj ingin menjamu mereka dan meminta Vikram dan Mili nginap di istananya. Di sisi lain, Manju dan suaminya datang ke istana untuk menemui Mili. Mereka merasa khawatir lantaran seharian penuh Mili tak menjawab panggilan dari Manju ibunya. Raja Sekar menyambut mereka dengan penuh hangat, namun tidak dengan Ratu Nirmala. Dalam kondisi setengah sadar, Vikram mengantar Mili masuk ke kamar yang disiapkan untuk mereka berdua. Dalam hati Mili berkeinginan kejadian di malam itu terulang kembali. Namun cepat-cepat dia langsung menepis khayalan tersebut. Sebelum tidur, Mili nampak gelisah dengan perasaannya selama ini. Dan karena tak ingin memendam rasanya, Mili berkata, "Aku jatuh cinta denganmu." मुझे तुमसे प्यार हो गया। Tanpa menjawab sepatah kata pun, Vikram justru pergi meninggalkan Mili dengan rasa tak menentu. Di malam itu juga Manju sangat khawatir karena putrinya bersama Vikram belum juga pulang. Dia coba menanyakan kepada Ratu Nirmala dan juga menceritakan bahwa Vikram telah mencium anaknya. Mendengar itu, Ratu Nirmala menganggap Manju telah berbohong dan ingin merendahkan putranya. Karena saking marahnya, dia menyuruh Manju pergi karena dirinya ingin tidur. Pagi hari ketika semua masih tertidur, secara sembunyi-sembunyi Divya kabur dari rumah. Tak berselang lama, Mili dan Vikram pun tiba. Seketika itu juga Ratu Nirmala sangat gelisah mengetahui kalau putrinya telah kabur sambil menunjukkan surat yang ditinggalkan Divya. Dari surat itu, Ratu Nirmala menganggap Mili yang menjadi dalang dari semua kekacauan ini. Dia juga merasa putrinya telah mendapat pengaruh buruk sejak bergaul dengan Mili. Manju yang tak tahan dengan hinaan tersebut meminta anaknya pulang. Sementara itu Mili akhirnya tak tahan juga dan ingin membantah semua tuduhan tersebut. Tetapi tiba-tiba Vikram memintanya keluar untuk berbicara secara pribadi. Di sana Vikram justru mempersalahkan Mili setelah mendengar dari Manju kalau mereka sama-sama saling mencintai. Dia kembali menegaskan bahwa mereka sangatlah berbeda dan tak mungkin disatukan. Apalagi tak ada sesuatu hubungan apapun di antara mereka. क्या असर पड़ते हैं और क्या नहीं, you don't care. I agree. Sesaat setelah Mili dan kedua orang tuanya pulang, Divya pun kembali. Sontak saja Nirmala sangat senang karena putrinya dalam keadaan baik-baik saja. Divya yang melihat suasana agak berbeda lalu bertanya di mana Mili. Lantas Nirmala meminta Divya jangan mencari Mili karena Mili telah pulang ke rumahnya. Di sana Divya berkata kalau Mili tak seharusnya disalahkan atas kelakuannya karena sebulan terakhir dia sudah merencanakannya. Selain itu, berkat nasihat dari Mili, dia memutuskan pulang ke rumah. Di sisi lain, Mili nampaknya tak bisa melupakan Vikram, meskipun pergi dengan sakit hati dan air mata. Sementara itu, kehidupan istana yang dahulunya penuh bahagia dan canda tawa, kini menjadi sangat sepi tanpa kehadiran Mili. Hal yang sama juga sedang dirasakan sang raja. Sementara itu, Vikram terlihat sangat menyesal atas semua perkataannya kepada Mili. Alhasil, tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya, Vikram pergi menemui Kiara tunangannya. Di sana, Vikram memberitahu bahwa hubungan mereka tak bisa dilanjutkan sampai ke jenjang pernikahan, karena dia sangat mencintai seorang dokter yang merawat ayahnya. Untung saja Kiara tak berkeberatan, mengingat mereka hanya dijodohkan bukan karena saling jatuh cinta. Di waktu yang sama, Raja Sekar meminta Nirmala datang ke ruangannya. Saat sampai di ruangan tersebut, Raja Sekar tiba-tiba menjulurkan kakinya yang membuat Nirmala sampai terjatuh. Nirmala yang hendak marah tiba-tiba terdiam melihat suaminya sudah bisa menggerakkan kaki. Di sana Raja Sekar mengatakan bahwa dia melihat sewaktu Divya kabur dari rumah. Namun dia memutuskan untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Dengan senyum, Raja memuji keberanian Mili yang telah menghadirkan canda tawa yang telah hilang puluhan tahun. Meskipun Ratu Nirmala terlihat sangat kecewa karena nama Mili disanjung-sanjung,
Tetapi tanpa dia pungkiri, berkat Mili lah suaminya bisa berdiri kembali. Kemudian ketika Vikram pulang, dia sangat terkejut mendapati ayahnya telah melepaskan kursi roda. Di kesempatan itu, Vikram menceritakan semua perasaannya terhadap Mili dan telah membicarakan langsung dengan Kiara untuk membatalkan pernikahan mereka. Mengetahui hal itu, baik raja maupun ratu hanya tersenyum dan meminta Vikram segera pergi menemui Mili. Sesampai di sana, awalnya Manju tak mengizinkan Vikram bertemu dengan Mili, lantaran ia masih merasa sakit hati atas perlakuan Ratu Nirmala kepada putrinya. Namun melihat ketulusan hati Vikram, ayah Mili meminta putranya mengantar Vikram menemui Mili. Ketika sampai, Vikram sejenak terheran-heran karena tempat itu bukanlah tempat Mili bekerja, melainkan tempat latihan militer. Ternyata Mili melakukan semuanya itu untuk melupakan rasa sakit hatinya. Seketika itu juga Vikram menghampiri Mili untuk menyampaikan sesuatu. Namun Mili tak sekalipun mengindahkan kehadiran Vikram. Sampai akhirnya dengan jujur Vikram secara terbuka menyatakan cintanya pada Mili dan ingin menikahinya. हमारे हाथ पैर काम करना छोड़ देंगे तो कहीं और सूरजमान सिंह के दिल भी जीतने होंगे। Mendengar itu, raut wajah Mili langsung berubah ketika momen lamaran itu disaksikan oleh banyak orang. Lantas dia hanya berkata kalau terlebih dahulu Vikram harus memohon restu dari ibunya. Di hadapan orang tua Mili, Vikram mengatakan keinginannya untuk menikahi Mili. Dia pun berjanji jika hubungan mereka tidak direstui, maka dia akan membawa Mili pergi dan tak ada seorang pun yang dapat menemukan mereka. Bahkan jika mereka mempunyai anak, Manju tidak diizinkan melihat cucunya. Melihat besaran cinta Vikram pada putrinya, ayah Manju pun setuju. Dan setelah mengetahui kalau raja dan ratu sangat merindukan Mili, maka dengan penuh rasa bangga, Manju merestui hubungan putrinya. Dan film pun ditutup dengan pesta pernikahan Mili dengan Pangeran Vikram. Sekian dan terima kasih.